Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jihan Lutfia Azhar dari semester 3 Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan seputar surveillance kesehatan masyarakat. Stay tune! Apa itu surveillance kesehatan masyarakat? Surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya, menurut DCP 2008. Surveillance memantau terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit, mendeteksi dan memprediksi outbreak pada populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit seperti perubahan-perubahan biologis pada agen, vektor, dan reservoir. Lalu apa pentingnya surveillance kesehatan masyarakat dalam dunia kesehatan? Surveillance kesehatan masyarakat merupakan instrumen penting untuk mencegah outbreak penyakit dan mengembangkan respons segera ketika penyakit mulai menyebar. Jika tidak ada surveillance, apa dampaknya? Misal, kaitannya dengan kasus COVID-19. Jika tidak ada surveillance dalam menangani kasus COVID-19, maka risiko penyebarannya semakin luas dan tidak terdeteksi siapa saja yang mengalami gejala ataupun yang sudah terkena COVID-19, sehingga membuat pandemi ini tidak kunjung berakhir. Saya ambil contoh spesifik. Dalam kasus pasien dalam pengawasan, jika tidak ada surveillance, maka sulit ditemukan kasus pasien dalam pengawasan. Kegiatan surveillance dilakukan terhadap kontak erat termasuk keluarga maupun petugas kesehatan yang merawat pasien. Kontak erat, berikut kegiatan yang dilakukan terhadap kontak erat. Yang pertama, kontak erat resiko rendah. Kegiatan surveillance dan pemantauan kontak erat ini dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan pasien dalam pengawasan. Kontak erat ini wajib melakukan observasi. Observasi yang dimaksud dalam pedoman ini adalah karantina. Kontak erat risiko rendah tidak memerlukan pengambilan spesimen. Apabila pasien dalam pengawasan dinyatakan negatif COVID-19, maka kegiatan surveillance dan pemantauan terhadap kontak erat dihentikan. Apabila pasien dalam pengawasan dinyatakan probable atau positif COVID-19, maka pemantauan dilanjutkan menjadi kontak erat risiko tinggi. Kontak erat risiko tinggi. Kegiatan surveillance terhadap kontak erat ini dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan probable atau konfirmasi. Kontak erat ini wajib dilakukan observasi dan dilakukan pengambilan spesimen hari ke-1 dan hari ke-14. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman di lokasi observasi. Jadi, dengan adanya surveillance, membantu menganalisis gejala COVID-19 yang timbul di masyarakat. Siapa ujung tombak dari kegiatan surveillance? Puskesmaskah atau rumah sakit atau siapa? Kalau menurut saya, tombak dari kegiatan surveillance adalah puskesmas. Sebagai pelayanan kesehatan tingkat dasar, puskesmas memiliki petugas yang harus terampil dan berpengetahuan, sehingga pengetahuan petugas harus tetap ditingkatkan dan terjaga. Kegiatan surveillance itu ngapain saja, seperti apa, serta dan bagaimana contohnya. Kegiatan surveillance mencakup deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan balik dan feedback. Contoh kegiatan saya ambil kasus campak. Dalam kasus campak, pengumpulan data semua kasus tersangka campak yang datang ke puskesmas, pelayanan kesehatan swasta maupun ke dokter, bidan maupun perawat praktek dicatat dalam formulir C1 dan dilaporkan ke puskesmas di wilayah kerjanya setiap bulan. Lalu kegiatan yang kedua adalah pencatatan dan pelaporan. Petugas surveillance harus memastikan bahwa setiap kasus campak yang ditemukan, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah kerja, telah dicatat dalam form C1 dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setiap bulan sebagai lampiran STP.
setiap minggu direkap dalam W2 atau PWSKLB dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sebagai alat SKDKLB. Lalu kegiatan yang ketiga adalah umpan balik. Umpan balik yang dilakukan oleh puskesmas sasarannya adalah kepala puskesmas dan seluruh pengelola program dan petugas pustu dan frekuensi tiap bulan dengan frekuensi tiap bulan. Caranya adalah dengan mengadakan pertemuan mini lokakarya bulanan puskesmas. Output dari kegiatan surveillance itu apa ya? Seperti apa sih? Surveillance memungkinkan pengambilan keputusan untuk memimpin dan mengelola dengan efektif. Surveillance kesehatan masyarakat memberikan informasi kewaspadaan dini bagi pengambil keputusan dan manajer tentang masalah-masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada suatu populasi. Surveillance kesehatan masyarakat merupakan instrumen penting untuk mencegah outbreak penyakit dan mengembangkan respons segera ketika penyakit mulai menyebar. Informasi dari surveillance juga penting bagi Kementerian Kesehatan. Siapa yang berhak menggunakan output tersebut? Lalu setelah itu diapain outputnya? Nah, pelayanan kesehatan memakai data surveillance untuk menjelaskan dan memonitor masalah dengan menyusun prioritas masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan. Yang pertama, dijadikan sebagai pedoman dan melakukan tindakan segera untuk kasus-kasus penting kesehatan masyarakat. Yang kedua, dijadikan sebagai alat ukur beban suatu penyakit atau terkait dengan kesehatan lainnya, termasuk identifikasi populasi risiko tinggi. Yang ketiga, sebagai monitor kecenderungan beban suatu penyakit atau terkait dengan kesehatan lainnya, termasuk mendeteksi terjadinya outbreak dan pandemik. Yang keempat, dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Yang kelima, dijadikan sebagai evaluasi kebijakan-kebijakan publik. Yang keenam, dijadikan sebagai prioritas alokasi sumber daya kesehatan. Dan yang terakhir, dijadikan sebagai suatu dasar untuk penelitian epidemiologi lanjut. Jadi kalau menurut saya, pentingnya surveillance itu adalah pengumpulan dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Surveillance memantau terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit, mendeteksi dan memprediksi outbreak pada populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit seperti perubahan-perubahan biologis pada agen, vektor, dan reservoir. Selanjutnya, surveillance menghubungkan informasi tersebut kepada pembuat keputusan agar dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit. Seperti itu, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.